Dan saya sangat bersyukur teman-teman bahwasanya Allah memilih saya, memilih kembali ke fitrahnya saya dengan saya kenal Islam ini. Allah mengizinkan saya membuka mushaf saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya lelah Tuhan. Saat saya berdoa di depan patung Yesus, Tuhan saya lelah Tuhan. Tuhan yang mana yang pantas saya sembah? Tuhan yang mana yang layak saya sembah? Maka bimbing saya Tuhan. Jika memang Engkau Tuhan yang pantas saya sembah, bimbing saya Tuhan. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak dan pantas saya sembah, maka Tuhan yang mana lagi yang pantas saya sembah? Sehingga saya mengenal Al-Quran. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Muslim atau non-muslim, Abang? Non-muslim. Baik, bisa buka kameranya, Bang? Saya bantu dari sini, tinggal Abang konfirmasi aja di layar handphone Abang. Kok saya yang mundur? Harusnya Abang yang mundur. Kameranya dimundurin gitu. Kok saya yang mundur? Maksudnya, saya mau lihat Abang setengah gitu loh. Oke. Terima kasih sudah buka kamera sebelumnya. Ya. Dari tadi saya nyimak pembahasan tentang topik mengenai poligami ya. Iya. Dan tentunya kalau di kitab sucinya umat muslim yang sudah diimani oleh siapa ya namanya ini? Dayak Kalimantan. Isa. Namun sebelumnya saya mau bertanya, dulunya Kristen ya berarti, kalau mualaf berarti dulunya Kristen atau? Ya, dari keyakinan satu ke keyakinan yang lainnya. Oh iya. Kalau boleh saya tahu, mohon maaf ya, dasarnya kenapa Bunda sampai beralih ke kepercayaan, mulai dari Kristen ke Islam? Berbicara tentang poligami, ranahnya poligami, tapi masuk ke ranah kenapa meninggalkan keyakinan lama dan memilih Islam. Sebenarnya agak nyimpang, tapi saya suka dengan pertanyaannya. Kenapa saya meninggalkan keyakinan lama sehingga saya memilih Islam? Ya, begitu. Sebelum saya memilih Islam, saya tidak langsung memutuskan memeluk Islam, Bang. Tapi saya terlebih mencari dulu. Terlebih ke mencari dulu, dan di dalam kitab suci Al-Quran, atau saya katakan dengan tegas Al-Quran, di situ jelas-jelas ya, penciptaan langit dan bumi Allah sudah jelaskan di situ. Penciptaan kita manusia Allah juga sudah jelaskan di situ. Bagaimana berkehidupan juga sudah Allah jelaskan di situ. Apakah pertama Lisa membaca Al-Quran itu paham? Enggak. Saya butuh waktu yang tidak sebentar untuk mempelajari Al-Quran itu, untuk memahaminya. Dan saya butuh orang-orang untuk menjelaskan setiap ayat yang ada di Al-Quran itu tadi. Tidak hanya itu, saya terus mencari, saya juga mencari dari YouTube, mencari dari ceramah-ceramah, kajian-kajian. Saya juga membaca dan lain sebagainya. Karena setiap ayat itu ada penjelasannya, ada paparannya. Bukan hanya sekedar membaca terjemahannya, sudah berhenti sampai di situ saja. Terus yang sekarang lagi penelitian. Iya. Bisa saya lanjutkan karena Abang bertanya? Oh iya, silakan. Nah, terus yang sekarang lagi ramai penelitian tentang bersatunya antara laut yang tawar dan juga yang asin. Mungkin Abang pernah lihat di YouTube? This video proves that Quran is the word of Allah and Islam is the truth. So you can see in this video that this ocean is a sign of the power of Allah. Before continuing the video, I request you to share this video with everyone so that they also know that the Quran is the truth and the word of Allah. The Quran mentions a barrier between two seas which meet and which the latter do not exceed. Allah said in Quran, He gave free rein to the two seas to meet. There is a barrier between them that they do not go beyond. Quran 55:19-20. And it is also mentioned in the Quran that Allah mixed the sea with salt and fresh water. But they do not mix because by the command of Allah there is a barrier between them. There is a wall that makes them appear mixed. Because of this invisible wall, these two seas cannot meet by the power of Allah. So which of Allah's blessings will you refuse? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kalau ya pernah lihat. Dan juga ada sungai di bawah lautan. Abang pernah lihat itu juga di YouTube? Kalau enggak, saya bukakan sekarang. Pernah, di Meksiko juga ada. Baik, keren sekali ya. Dan itu jelas dituliskan di dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, saya katakan dengan tegas, tidak saya temukan di kitab lain. Wallahi saya katakan cuma ada di Al-Quran. Pertanyaan saya,
Apakah ada di kitab yang abang saat ini imani penjelasan penciptaan langit bumi dengan detail, bahkan juga penciptaan manusia itu dari awal hingga tutup usia, bang? Silahkan jelaskan kepada saya. Jadi sebenarnya saya hanya ingin tahu alasan Bunda dari apa keimanannya Kristen masuk. Jadi itu dasarnya ya, Bunda. Ya. Tapi kita akan kembali ke topik tadi mengenai poligami. Oh enggak, saya belum masuk ke sana lagi, bang, karena abang sudah masuknya ranahnya ke sini. Jadi saya ingin minta abang untuk menanggapi terkait tadi yang saya jelaskan dan juga pertanyaan saya tadi, bang. Apakah itu juga ada di kitab yang saat ini abang imani? Silahkan, abang. Kita kembali lagi ke ranah yang tadi di awal, karena abang sudah masuk terlanjur di sini. Silahkan, bang. Mengenai penciptaan di situ tentunya ada. Mulai dari awalnya bagaimana bumi itu diciptakan. Jadi bagaimana, bang? Silahkan dipaparkan, dijelaskan, dan bukti nyata yang saat ini mungkin ada penelitian dan lain sebagainya. Silakan, bang. Mungkin kalau dari penelitian, mungkin agak bertentangan dari segi penelitian mulai dari abang mau mengatakan bahwasanya tidak ada penelitian dari Alkitab abang itu sendiri? Bukan. Maksudnya begini. Mungkin kalau secara keimanan kita masing-masing itu punya perbedaan. Ya. Jelas. Abang laki-laki, saya perempuan aja sudah dari sains, dari keilmuan itu tentunya berbeda. Kalau penciptaan itu manusia awalnya dari mana? Ya, contoh ada kan manusia percaya, ada yang percaya dari keilmuan itu percaya bahwa manusia itu diciptakan terjadi awalnya manusia itu dari kera. Nah, itu kan bertentangan dengan kitab yang kita percayai. Siapa yang mengatakan itu? Kitab mana yang tertulis bahwasanya manusia penciptaan awal dari kera? Bukan dari kitab, dari sains, dari ilmuwan yang Baik, di sini kita berbicara tentang ini, bang. Berbicara tentang kitab yang saat ini abang yakini. Logikanya saja itu tidak nyambung, bang. Sedangkan Adam itu manusia, sedangkan awal dari penciptaan manusia itu awalnya ada. Iya. Bagaimana? Jadi makanya kalau saya dari Kristen, kalau saya Kristen itu awal mulanya penciptaan itu kan dari tanah. Tunggu sebentar, bang. Abang tarik napas dulu. Kalau misalnya mau minum, silakan minum. Saya screenshot yang mengatakan ada nama suku saya disebut di sini, ya. Seperti ini, ya. Di Hermano. Coba teman-teman, ada yang bisa lihat di sini typingannya di screenshot, teman-teman. Cari tahu orang ini, saya screenshot, saya bisa laporkan kamu. Kamu mengucapkan awal di situ kata suku saya dengan kata-kata yang tidak baik, saya bisa laporkan kamu. Saya tidak pernah menjatuhkan atau menghina seseorang di sini. Room saya pakai untuk diskusi, berbicara dengan baik dan santun. Kamu berani-beraninya menghina suku saya di sini. Saya laporkan kamu, saya cari kamu. Di screenshot, teman-teman, cari orangnya ini. Masuk aja ke bio-nya. Oke, lanjut, bang. Oke. Ya, jadi mengenai terkait penciptaan itu di kitab saya itu ada di Kejadian. Oke. Iya. Dan tentunya Bunda sudah pernah baca, karena Bunda dulunya kan sebagai umat Kristen yang dulunya, dan sekarang sudah beralih menjadi mualaf. Dan di situ sudah dijelaskan. Tapi untuk penjelasan secara detail untuk penemuannya ada sungai di bawah laut itu, nah itu mungkin tidak tercatat secara eksplisit, ya. Maksudnya tidak tercatat di dalam kitabnya abang gitu? Dalam kitab, iya. Di dalam kitabnya abang yang saat ini abang yakini? Iya. Begitu? Secara eksplisit tidak tercatat. Baik, saya tanya ulang lagi ya, bang. Saya tegaskan lagi ya. Berarti di dalam kitab abang itu tidak tertulis secara lengkapnya, detailnya di situ. Iya, kalau terkait mengenai adanya sungai. Oke. Ya, mengenai sungai di bawah laut. Berarti cuma ada di Al-Quran. Cuma ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran kalau di Al-Quran saya belum pernah baca. Tapi abang mengakui bahwasanya cuma ada di Al-Quran. Tadi saya sudah mengatakan itu ada di Al-Quran. Berarti cuma ada di Al-Quran. Saya belum lihat. Oke, baik, silakan bang, dilanjut lagi. Oke, dilanjut lagi. Secara data saya belum lihat. Saya kan hanya dengar perkataan dari Bunda. Tapi saya tidak meyakini bahwa itu benar-benar ada. Baik. Itu kan mau saya bukakan videonya, abang? Mau saya bukakan videonya? Maksudnya videonya. Tadi abang sudah mengatakan di awal bahwasanya abang pernah melihat videonya itu yang sedang ada penelitian dan lain sebagainya. Abang mau saya bukakan videonya? Ya, maksud saya begini. Maksud saya pernah melihat sungai di bawah laut itu ada di Meksiko. Tapi data yang mengatakan di Al-Quran bahwa sungai di bawah laut itu ada tertulis dalam Al-Quran secara. Iya, mau saya bukakan videonya dan penjelasannya langsung di situ. Bahwasanya di situ bisa ditemukan itu penelitian dari Al-Quran. Ya, kalau boleh langsung dari Al-Quran saja.
Saya mau bukakan video, abang mau lihat videonya? Sudah, kalau soal video sungai di bawah itu saya sudah mengerti maksudnya abang. Silakan abang lanjutkan aja tadi pemahaman tentang Alkitab abang. Silakan dilanjut. Maksud saya begini, kalau soal persoalan apa namanya sungai di bawah laut itu kan saya sudah pernah melihat lewat video YouTube. Jadi saya sudah pernah melihat. Tapi yang Bunda katakan itu bahwa itu ada di Al-Quran, mengatakan bahwa itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Sungai di bawah laut itu bahwa ada. Nah, jadi di sini mungkin Bunda mengimani bahwa Bunda lebih percaya, lebih mengimani Islam karena dengan alasan bahwa segala sesuatunya penciptaan itu sudah tertulis dengan jelas di Al-Quran. Seperti itu kan? Jadi saya ikuti alurnya seperti itu. Nah, jadi Bunda bertanya kepada saya bahwa penciptaan, apakah ada penciptaan yang tertulis dalam kitab saya, sungai di bawah laut itu sesuai dengan kenyataan yang ada, apakah ada tertulis di dalam Alkitab? Jadi saya menjelaskan kepada Bunda bahwa di Alkitab itu kalau secara spesifik, secara eksplisit bahwa di Alkitab itu tertulis adanya sungai di bawah laut itu, mungkin saya belum pernah baca, ya, belum pernah baca dalam Alkitab saya, ya. Tapi kalau soal penciptaan, mulai dari manusia diciptakan, awal manusia diciptakan seperti apa, kemudian perempuan atau Hawa dari mana, itu ada di Alkitab, ya, yang saya imani. Jadi seperti itu, Bunda. Mungkin bisa dipahami di sini, ya. Jadi begini, maksud saya begini, saya kan baru masuk di roomnya Bunda, jadi saya penasaran dengan nama akun Bunda ini, Dayak Kalimantan Mualaf. Makanya saya penasaran jalan ceritanya seperti apa sampai Bunda bisa berpindah agama. Jadi seperti itu, hanya sekedar mengetahui saja, ya. Mungkin bisa dipahami sini. Saya lanjut kan lagi. Ya kan begini, seseorang yang meninggalkan, contoh meninggalkan suami, istri, berpindah ke pasangan lain, itu kan ada dasarnya. Tentunya ada dasar alasan. Jadi itu, makanya saya penasaran dengan Bunda Mualaf ini. Jadi kembali ke topik yang sudah saya simak dari tadi tentang poligami. Jadi saya menyimak percakapan dari Pak siapa ya tadi, yang dari Kristen. Jadi tadi Bunda sudah mengutip ayat Al-Quran tentang poligami, di mana seorang suami bisa menikahi beberapa perempuan untuk dijadikan istrinya, asalkan bisa terpenuhi, atau seperti apa ya bunyinya dalam Al-Quran itu, untuk khusus poligami yang diizinkan sesuai dengan kepercayaan. Coba Bunda bisa di tentang pembahasan poligami tadi. Silakan dilanjut dulu, Bang. Ya. Karena kalau saya berbicara, saya akan kembali lagi dengan topik yang pertama Abang angkat. Silakan. Oke, kalau untuk topik yang pertama itu sudah jelas sih, maksud saya sudah jelas. Karena saya hanya mencari tahu seperti apa jalan ceritanya Bunda berpindah agama, ya. Jadi hanya itu saja. Jadi sudah jelas itu, sudah jelas alasan, ya. Baik, berarti saya tidak boleh lagi bertanya terkait tentang itu, Bang. Kenapa saya memilih Islam dan juga apakah di dalam? Ya, sudah jelas. Itu kan Abang tidak mau saya bertanya lagi? Iya, kalau terkait hal itu. Saya meninggalkan kitab saya yang lama dan sehingga saya memilih Al-Quran? Iya, sudah jelas. Bertanya lagi? Oke, baik. Sudah jelas itu. Silakan, Bang. Dilanjut. Abang maunya apa di sini? Jadi kembali ke topik yang tadi. Bunda, yang bukan yang sebelumnya, tapi topik yang dibahas dengan. Bentar dulu, Bang. Teman-teman, saya tidak seperti biasa, saya tidak akan menghakimi bapaknya, ya, abangnya sopan, saya suka, dia naik langsung buka kamera juga, ya, saya bilang abangnya luar biasa, ya, niatnya bagus dan juga nyalinya keren. Jadi hanya berani taping doang ya, teman-teman ya. Jangan lupa yang baru masuk, silahkan love orange ya teman-teman untuk memperkuat room kita agar kita tetap bisa mensiarkan Islam dan juga menyampaikan kebenaran. Nah, sebenarnya saya masih suka dengan Bapak tadi, kenapa pertanyaannya ya, kenapa saya memilih Islam dan meninggalkan keyakinan yang lama. Tapi Bapaknya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan hal itu dan tidak mengizinkan saya untuk bertanya lagi. Saya menghargai itu. Silakan teman-teman yang menilai sendiri, yang menyimpulkan sendiri gitu ya. Oke, baik, silakan. Silakan Bunda. Jadi ya. Jadi saya hanya mau mau bertanya
Silakan Bang, tenang aja. Saya mualaf baru 2 tahun kok Bang. Saya mualaf baru 2 tahun, seorang wanita yang bukan pendebat juga. Kita diskusi di sini. Jadi santai aja Bang. Saya masih tidak banyak ilmunya. Saya rasa Abang lebih banyak ilmu daripada saya. Silakan dilanjut. Oke, jadi Bunda, saya mau bertanya terkait dengan poligami tadi. Jadi kalau menurut bisa dengar Bunda? Jelas? Ya. Jadi saya mau bertanya terkait poligami tadi Bunda. Jadi di situ kan bahwa ada ayat yang sudah tertulis mengizinkan untuk berpoligami. Ya. Jadi di situ kan syaratnya, kalau di kitabnya Bunda syaratnya harus apa namanya? Kalau tidak saya salah dengar, syaratnya dia harus bertanggung jawab atau seperti apa Bunda? Tidak ada saya mengatakan syarat. Kalau boleh saya dengar, kalau tidak salah dengar tadi bisa beristrikan 4 atau berapa? Dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya lelaki, ini bukan wanita ya, lelaki Muslim itu boleh menikah lebih dari 1. Kata Allah dengan tegas di situ mengatakan bahwasanya nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3, 4 jika kamu mampu berlaku adil. Di situ Allah tegaskan di situ ya bahwasanya jika mampu berlaku adil. Tapi jika tidak mampu berlaku adil maka nikahi 1 wanita saja kata Allah. Sekarang pertanyaan saya, istri 1 sudah bisa dibahagiakan atau belum? Kebanyakan yang kita lihat istri 1 saja ya itu nggak bisa dibahagiakan. Bahkan kebanyakan laki-laki di luaran sana hanya mau kondo. Apa itu Kak Kalisa mau kondo? Saya rasa teman-teman udah tahu mau kondo itu, gitu ya. Nah, kembali lagi di pertanyaan abangnya, silakan dilanjut. Apakah di tempat abang itu tidak boleh? Karena abang sudah menyimak saya, tidak boleh menikah lebih dari 1. Iya. Tapi apakah boleh memiliki atau menyimpan selingkuhan lebih dari 4 itu tadi? Coba bang. Tidak boleh. Kalau sesuai dengan isi kitab suci jelas. Kita sudah mengatakan bahwasanya di situ ya, jika menginginkan sesuatu, jangankan berzina ya bang. Selingkuh itu pertanyaan saya dulu, selingkuh itu berzina atau bukan? Berzina. Berzina. Iya. Nah, jangankan berzina nih, menginginkan wanita atau lelaki yang bukan pasangan dia itu saja sudah tidak dibolehkan. Iya, dalam hati jika kau menginginkan, contoh ada perempuan, tapi dalam hati kita menginginkan perempuan itu sudah berzina. Itu sudah berzina, keren sekali. Saya suka abangnya. Saya suka abangnya jujur teman-teman, ini keren. Terus? Pertanyaan saya bang, dia seorang bapak gembala yang memiliki jamaat itu ratusan hingga ribuan abang. Tapi kenapa dia melanggar apa yang sudah tertulis di Alkitab itu sendiri? Apakah dia tidak paham dengan Alkitabnya atau itu ada revisi baru yang memperbolehkan itu dilakukan? Oke, terkait hal tersebut, jadi ini adalah oknum ya, yang harus kita garis bawahi bahwa ini adalah oknum. Dan tentunya jika hal itu harus diimani oleh umat Kristen, itu salah. Sekalipun seorang gembala, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, tentunya itu melanggar. Nah, jadi konsekuensinya ada kepada oknum tertentu. Ya, jadi begini, kalau kita melihat ajaran Yesus Kristus, tentunya kami sebagai umat Kristen, Yesus Kristus itu dia mengajarkan bahwa hanya orang yang bercerai itu hanya maut yang memisahkan, berarti kematian, cerai mati. Seperti itu. Ketika ada 2 orang dipersatukan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memisahkan, ya, kecuali maut. Oke. Tapi kita sebagai manusia, kita hidup dalam kedagingan, kita jujur, kita manusia itu tak luput dari dosa, kehilafan. Tentunya oknum tersebut sebagai gembala itu kan oknum. Jadi dia sebagai manusia mungkin kadang kan manusia kita bisa hilaf. Bukan cuma gembala, bahkan ada juga seorang kepala pesantren itu, tapi oknum kan, oknum. Ya, contoh kasus-kasus cabul, minta maaf. Ada juga oknum-oknum pendeta kasus cabul. Itu kan sudah melanggar isi kitab suci.
Jadi kalau menurut saya, apa yang kita imani, kitab suci yang kita pedomani ini tidak salah, tidak salah. Kecuali contoh perbedaannya Kristen, ajaran Yesus Kristus dengan ajarannya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu memperbolehkan seorang lelaki itu berpoligami. Nah, saya jujur saja, saya sebagai seorang suami yang sudah beristri, kalau saya berada di posisi istri-istri yang saya punya, contoh istri 4, saya juga pasti merasakan ada kecemburuan ya. Jadi Alkitab, kitab suci kami Kristen mengajarkan mungkin bertentangan dengan ajaran yang Bunda pahami, Bunda yakini maksud saya. Jadi kalau mengenai terkait dengan gembala ini mempunyai selingkuhannya, di situ tidak ada Alkitab ajaran Yesus Kristus mengizinkan seorang gembala itu harus mempunyai selingkuhan. Tidak ada. Jadi Alkitabnya tidak salah, ayat Alkitabnya tidak bermasalah, tidak. Oke, silakan ditanggapi, Bunda. Baik. Di situ tadi juga Bapak sudah mengatakan, Abang sudah mengatakan bahwasanya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh makhluk selagi dia masih ada di atas muka bumi ini, terkecuali salah satunya telah di bawah bumi seperti itu atau wafat, begitu ya Bang ya? Baik, keadaan kejadian seperti itu Abang, itu istrinya sudah keadaan yang sudah sangat-sangat tidak baik seperti itu, kepala sampai pecah, pipi sampai pecah, bahkan ada bagian-bagian yang cacat, bagian tubuh yang cacat. Apakah itu tetap tidak boleh berpisah Abang? Oke, maksud bagaimana tadi? Bunda, maaf. Keadaan istrinya sudah pucat atau sudah cacat? Cacat. Kalau hanya sekedar pucat berarti dia lapar itu Bang. Nah, maksudnya gimana? Apakah istrinya ini sakit atau? Tadi Abang menyenggol tentang terkait apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Benar? Iya. Pertegas lagi bahwasanya seperti itu. Di situ, selagi masih pasangan atau istri suami masih ada di atas bumi, maka itu tidak boleh berpisah atau tidak boleh menikah lagi. Iya, benar. Terkecuali kalau salah satu dari mereka itu sudah di bawah bumi atau meninggal. Iya. Tapi posisi keadaan seperti itu, istrinya sudah pecah kepalanya, Bang. Wajahnya juga sudah pecah, bahkan bagian dari tubuh itu ada yang cacat, patah. Bukan hanya istri yang dipukul, tapi juga anak saat anak melindungi ibunya. Di dalam Islam, jangankan sampai memukul seperti itu, hanya mengucapkan kata-kata yang tidak baik saja, itu bisa jatuh talak. Mengucapkan kata-kata yang kasar, bentak berlebihan, yang tidak wajar, itu sudah jatuh talak. Dan bahkan disarankan atau diwajibkan untuk berpisah. Ada beberapa tipe laki-laki yang diwajibkan untuk berpisah. Pertanyaan saya, karena tadi Abang sudah mengutip ayat, apa yang telah dipersatukan manusia tidak boleh dipisahkan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dengan keadaan seperti itu, apakah masih dia tidak boleh dipisahkan oleh manusia itu tadi, tidak boleh bercerai? Tidak boleh. Tidak ada Alkitab, ayat Alkitab mengatakan hal seperti itu harus diceraikan. Baik, berarti tidak boleh cerai ya Pak ya? Iya Bang ya? Oke, baik. Terkecuali dia sudah meninggal, baru boleh ya Pak ya? Ya Bang ya? Iya. Terus apa yang salah dari situ? Apa yang salah dari apa? Enggak ada yang salah, itu benar Pak. Itu benar, nggak ada yang salah. Saya tidak mengatakan itu salah, itu benar. Jadi apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Iya. Ya teman-teman ya. Dengan keadaan istri yang sudah babak belur, ya sudah bonyok dan lain sebagainya, sudah pecah-pecah, itu masih tetap tidak boleh bercerai. Itu ya teman-teman. Oke, jadi begini. Jadi teman-teman di bawah. Kembali, saya tegaskan kembali. Ya, ini tidak ada yang salah. Apa yang dikatakan abangnya benar. Jadi, boleh berpisah terkecuali salah satunya meninggoy. Berarti tinggal tunggu waktu istrinya meninggal saja, baru itu boleh ya terjadi perpisahan seperti itu. Itu ada yang typing bahwa ajarannya ternyata itu ajaran kasih Pak, dan saya setuju. Oke, jadi begini. Kehidupan manusia itu kalau kita pelajari tentang kitab suci kami itu semua ada dalam kendali Tuhan istilahnya. Oh, jadi itu dalam kendali Tuhan, Bang, seperti itu. Berarti yang saat yang menjadi tunggu dulu, bukan begitu. Jangan dulu berasumsi, jangan dulu. Maaf, Bang, saya di sini seorang wanita
Dan saya salah satu juga korban seperti itu, sehingga saya meninggalkan keyakinan saya yang lama karena ada kata yang seperti itu. Berarti saya hanya menunggu waktu untuk saya meninggoy, baru saya boleh dipisahkan. Kalau saya masih di keyakinan lama, mungkin abang tidak kenal saya dan tidak bisa melihat saya di layar ini, dan saya tidak bisa berucap kata-kata tentang diri saya seperti ini. Saya tidak berkuasa atas diri saya sendiri. Saya hanya diperkirakan seperti tadi ada yang mengatakan bahwasanya kita ini sebagai boneka. Itu. Jadi begini. Saya meninggalkan abang tadi sampai selesai. Dan saya sangat bersyukur teman-teman bahwasanya Allah memilih saya, memilih kembali ke fitrahnya saya dengan saya kenal Islam ini. Allah mengizinkan saya membuka mushaf saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya lelah Tuhan. Saat saya berdoa di depan patung Yesus, Tuhan saya lelah Tuhan. Tuhan yang mana yang pantas saya sembah? Tuhan yang mana yang layak saya sembah? Maka bimbing saya Tuhan. Jika memang Engkau Tuhan yang pantas saya sembah, bimbing saya Tuhan. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak dan pantas saya sembah, maka Tuhan yang mana lagi yang pantas saya sembah? Sehingga saya mengenal Al-Quran. Dan di Al-Quran saya menemukan tadi salah satunya, perbedaan antara penciptaan langit dan bumi. Saya tidak temukan di kitab lain, saya hanya temukan di dalam Al-Quran. Dan bahkan di situ tuntunan beribadah di Al-Quran dengan baik dan jelas di situ. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menghadap Tuhan, menghadap Allah, adab-adabnya di situ diajarkan di dalam Al-Quran. Cara kita berpakaian, cara kita memperlakukan istri, cara kita memperlakukan suami, diajarkan di dalam Al-Quran. Dimuliakan istrinya, dimuliakan suaminya, diajarkan di situ. Dibimbing kita dari Al-Quran itu. Karena kitab yang kita imani itu adalah pedoman hidup kita. Tapi kalau itu tidak ada, bagaimana hidup kita? Bagaimana kita berpedoman? Makanya tadi saya tanya sama abang, apakah saya masih boleh bertanya tentang itu, tentang kitabnya abang? Apakah ada tulisan yang mengatakan bahwasanya bimbingan-bimbingan kehidupan seperti itu? Tapi abang tidak mau saya tanya, tidak apa-apa. Oke, kembali lagi. Oke, silakan. Jangan lupa teman-teman yang baru masuk ya, love orange-nya untuk memperkuat room kita, teman-teman ya. Supaya room kita ini kuat dan bisa tetap kita pakai untuk dakwah nih teman-teman. Jangan lupa selalu support saya dengan cara di follow juga akun Dayak Kalimantan Mualaf. Ini yang kedua teman-teman. Seperti biasa, ya mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara saya yang belum Islam ya. Seperti biasa, jika saya bersuara teman-teman, itu mereka selalu merasa tidak nyaman mengatakan saya yang tidak baik. Bahkan room kita itu sampai saya terhenti saat saya menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Dan saya juga ada channel YouTube. Channel YouTube saya Dayak Kalimantan Mualaf. Teman-teman silahkan di subscribe. Dan juga channel, boleh juga diklik aja Lisa Winner 49. Instagram saya Lisa Winner Official. Teman-teman di follow semua untuk sosial media saya, agar kalau saya tidak bisa tampil di layar ini lagi, saya bisa di YouTube. Kalau saya nggak bisa di YouTube, saya di Instagram. Kalau tidak bisa di Instagram, saya di Facebook. Dimanapun itu, saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Oke, silakan lanjut Bang. Oke. Jadi begini, kita kembali lagi ke topik yang tadi mengenai ya itu kesetiaan ya. Jadi begini, mungkin Bunda mengalami hal yang sudah dikatakan tadi, sama dengan kisah yang Bunda ceritakan tadi, gembala, dan itu mungkin menjadi pengalaman kehidupan dari Bunda yang pernah dialami. Jadi itu yang jadi Bunda berpindah bukan hanya dari segi Alkitab penciptaannya, tapi mungkin dari segi tadi ada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin seperti itu ya, Bunda. Hidup. Sehingga ya. Jadi begini, Bunda. Kalau saya tanggapi Abang dengan pertanyaan Abang, saya akan semakin buat teman-teman yang di bawah merasa tidak nyaman. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya saya mengkhianati Yesus. Kalian masih paham dengan apa yang saya sampaikan? Mohon maaf, saya tegaskan kembali. Kalian datang ke room ini, jangan cuma bawa kepala kosong, tapi bawa isinya juga. Jangan cuma imani, tapi dipikirkan juga. Pakai pikiran kalian, pakai logika kalian. Lanjut, Bang. Oke. Jadi begini. Jadi di sini saya harus tegaskan, ketika kita mengikuti ajaran tentang Yesus Kristus, mengajarkan tentang kasih, situ kan Yesus Kristus juga mengatakan bahwa ketika kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib, ya istilahnya harus setia dalam keadaan apapun. Jadi contohnya, saya beri contoh lah, ketika murid-muridnya, ya ke-12 rasul itu, mereka menginjil, maka apa yang mereka dapatkan? Kekerasan, bahkan ada yang sampai meninggalnya itu dengan cara yang nggak wajar. Ada yang digantung, ya seperti itu. Jadi itulah ketika kita
mengikut Yesus Kristus, bukan kesenangan duniawi yang harus kita menjadi target, bukan seperti itu. Kalau di sini mungkin mbaknya lebih kenyamanan diri, ya, kenyamanan diri ketika kita mengimani yang mana yang lebih nyaman, membuat kita hidup tentram, tidak ada kekerasan. Nah, tapi apa bedanya nyaman sama nikmat, Pak? Kalau nikmat, begini, kenikmatan itu kan ada kenikmatan duniawi. Baik, juga dilanjut ada, dulu, Pak. Saya jadi bingung. Oke, silakan dilanjut, Pak. Jadi begini, apa namanya tadi terkait kekerasan yang dilakukan oleh oknum itu tidak ada dalam Alkitab bahwa seorang pendeta itu atau seorang istri itu harus siap menerima pukulan. Nah, jadi tidak ada di Alkitab mengatakan seperti itu. Pendeta harus. Bapak sudah lain dengan perkataan Bapak yang di awal, Pak. Tadi Bapak dengan tegas mengatakan bahwasanya walaupun sudah keadaan seperti itu, Bapak mengatakan bahwasanya tidak boleh berpisah. Tapi di sini Bapak sudah meralat lagi itu gitu. Iya, tidak boleh berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan. Iya. Karena di situ kan Yesus sudah mengatakan bahwa ketika kedua orang itu disatukan, maka tidak ada satu manusia pun bisa memisahkan. Nah, terkait dengan kasus yang dilakukan oleh oknum gembala, itu kan sudah di luar dari ajaran dari Yesus Kristus. Jadi kekerasan itu dilakukan bukan karena atas dasar kasih, ya. Jadi bisa dipahami di sini bahwa kita mengimani kitab suci kita itu menjadi pedoman dan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita berbuat seperti itu bukan lagi pedoman dari kitab suci. Itu adalah ajaran-ajaran sesat, ajaran setan. Mungkin itu ada hasutan dari setan, sehingga gembala itu bisa berbuat hal seperti itu. Jadi kalau di sini mengatakan bahwa ternyata Alkitab. Ferry, apa maksudnya Ferry? Kok kamu turunin? Ferry, apa maksudnya Ferry? Kok kamu turunin? Dia lagi ngomong, Ferry. Ini Ferry maksudnya apa, Ferry? Kenapa diturunkan? Bapaknya lagi ngomong, dia belum selesai. Nanti dia di-framing, dikatakan kabur. Padahal dia nggak ada nurunkan dirinya. Bapaknya turun sendiri atau Ferry yang turunin itu tadi? Ferry mana, Ferry? Nggak perlu. Teman-teman di sini bisa nilai. Mana Bapak tadi? Kaburkah dia? Bapak itu tadi mana? Naik lagi, Pak. Teman-teman, ini Dayak Kalimantan Mualaf yang satunya nih, teman-teman. Nah, kemarin ini akun sempat libur sampai hampir 2 minggu. Seperti biasa ya, teman-teman ya. Kalau saya bersuara, terlihat saja saya di layar manapun, itu mereka selalu merasa tidak nyaman tuh. Ya kan? Nah, makanya saya buka akun lagi. Ini Dayak Kalimantan Mualaf, yang ini 2. Ini masih baru nih, teman-teman. Jadi bantu support saya dengan cara follow saya ya, teman-teman ya. Dan juga ada akun YouTube saya, itu Dayak Kalimantan Mualaf atau Lisa Winner 49, dan Instagram saya Lisa Winner Official. Jadi kalau misalnya saya tidak tampil di layar ini di TikTok, saya bisa di YouTube. Tidak bisa di YouTube, saya akan di Instagram. Kalau tidak di Instagram, saya akan di Facebook bila perlu. Saya akan terus menyampaikan kebenaran. Tidak ada yang bisa menghentikan saya sebelum Allah yang menghentikan saya. Dengan tadi bahwasannya ya, bapaknya sudah jelas mengatakan tidak ada yang tidak bisa dipisahkan walaupun sudah biru-biru seperti itu ya. Walaupun sudah cacat gitu. Tidak boleh. Berarti hanya nunggu waktu saya. Nunggu waktu meninggoy itu baru boleh terpisahkan gitu. Saya tidak mau lagi memperpanjang itu karena itu tadi teman-teman sudah nyimak semua, biar teman-teman yang menyimpulkan. Ya, tapi di sini kita ada 1.600 orang, 1.500 orang ya. Teman-teman, saya mau tanya, menurut teman-teman, apa yang disampaikan Bapak itu tadi, apakah baik atau tidak baik? Harus menunggu, ya, tidak boleh berpisah, sampai tadi maut yang memisahkan, walaupun keadaan sudah biru-biru seperti itu. Kalau saya masih di sana, teman-teman, mungkin saya tidak akan layak tampil di layar ini. Kalian tidak akan kenal dengan saya, kalian tidak akan bisa melihat saya di sini. Baik atau tidak baik itu, teman-teman? Baik atau tidak baik? Tidak baik ya, Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Saya bersyukur, teman-teman. Saya bersyukur sekali. Allah memilih saya kembali ke fitrahnya, mengenal Islam. Kalau kemarin mereka mengatakan pembahasan tentang jalan keselamatan. Kalau di dunia saja sudah tidak selamat, bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di surga? Jadi intinya seperti itu, ya. Mereka juga selalu mengatakan bahwasanya Lisa begini, Lisa begitu. Saya katakan dengan tegas, saya menghindari perdebatan. Jika ada orang mengatakan saya yang tidak baik, apapun itu, saya masa bodoh, saya tidak peduli. Karena mereka sedang mengatakan dirinya sendiri.
Tapi buktinya, saya naikkan di sini, tidak ada mereka satupun yang berani bantah saya. Bahkan di saat mereka mau saya tanya saja, mereka nggak mau. Mereka bertanya, saya jawab, dan saya juga tidak menghakimi di sini, selagi itu benar. Kayak gitu dulu ya teman-teman ya. Tadi saya bilang sampai jam 10, tapi sekarang saya sudah sampai 10.40. Saya agak sedikit kurang nyaman. Tadi Ferry tiba-tiba ya langsung menurunkan. Saya sangat-sangat tidak nyaman. Ferry, menurut saya kamu tidak sopan di situ. Ya. Harusnya kamu bilang atau izin dulu dengan saya. Tapi kamu langsung nurunkan gitu. Itu tidak baik menurut saya, Ferry. Saya belum selesai dengan Bapak itu. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang udah bantu saya, udah support saya. Ya, yang sudah follow saya, yang sudah tadi Masya Allah tabarakallah menguatkan room kita, yang ada share juga, like juga, absen juga, apapun itu, sekecil apapun yang telah kalian berikan dukungan support untuk saya, ya, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Semoga itu menjadi wasilah teman-teman. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajat saudara-saudara semua, ya Allah muliakan teman-teman ini semua, ya. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di room ini, bukan hanya dikumpulkan di sini, di dunia maya ini, tapi Allah kumpulkan kita juga di jannahnya Allah, di surganya Allah. Allah pertemukan juga kita nanti di surganya Allah. Apapun itu teman-teman, semoga kita selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah, anak cucu hingga keturunan kita selama-lamanya. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh-soleha, hafiz-hafizoh, da'i-da'iyah, alim-alimah, dijadikan kita bagian daripada mereka. Allah pakai nih lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, sentuhan tangan kita, langkah kaki kita, ya, pemikiran kita, akal kita, hanya untuk yang baik-baik saja. Hanya untuk yang baik-baik saja. Dijauhkan kita dari orang-orang yang punya penyakit ain, punya penyakit hati, punya iri, benci, dan dendam terhadap kita. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Bagi yang punya hutang, Allah lunaskan. Bagi yang punya hajat, Allah kabulkan. Yang belum punya pasangan, Allah pertemukan dengan pasangan yang sefrekuensi, menjadi teman belajar, yang menambah kedekatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah dekatnya surga kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, saya di atas sini, saya menyampaikan ini, belum tentu saya lebih baik dari teman-teman, karena apa yang saya sampaikan ini akan saya pertanggungjawabkan. Setiap ucapan saya yang saya keluarkan dari lisan ini akan Allah hisab teman-teman. Ya, bukan berarti saya di atas, saya menyampaikan lebih mulia daripada teman-teman. Boleh jadi teman-teman yang di sini semua, yang di bawah, yang tapping, yang like ini lebih mulia daripada saya. Kita semua sama di hadapan Allah. Tidak membeda-bedakan Allah. Tidak ada bedanya kita di mata Allah, seperti itu ya teman-teman. Baik, saya Lisa WR, teman belajar IBH Inspirasi Berani Hijrah, Dayak Kalimantan Mualaf, pamit undur diri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.